Para pendengar yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan RBM, Reform Broadcasting Ministry, dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia yang ada di Jakarta, yang berkampus di Jalan Kemang Utara. Dan kami percaya bagi saudara yang sudah familiar dan mengenal kami mempunyai berbagai macam program studi, dan jika saudara mempunyai S1 dan latar belakang apapun juga, boleh mulai belajar mengambil Master of Theology, termasuk dalam counseling. Jadi, saudara pertimbangkan, siapa tahu saudara adalah orangnya yang memang Tuhan akan pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ada ujian masuk pada bulan Mei, pada bulan Juli, dan silakan hubungin kami dengan nomor 799-0357. 799-0357. Dan sekarang kita kembali kepada topik pembicaraan kita, yaitu Life in Transition, yaitu kehidupan di dalam masa transisi. Sekali lagi saya ingatkan saudara, hidup kita ini penuh dengan transisi. Dan sekarang ini kita akan bicarakan transisi pada saat suami menghadapi perubahan di dalam pekerjaannya. Dan kita belum melihat bahwa banyak orang yang tidak siap menghadapi transisi seperti ini. Kadang-kadang pekerjaan itu mengalami perubahan. Kadang-kadang menghadapi suami yang terpaksa berhenti kerja. Kadang-kadang menghadapi suami yang merasa dipermalukan oleh karena PHK. Kadang-kadang menghadapi suami yang mengalami kebangkrutan, terpaksa mulai usaha baru. Kadang-kadang menghadapi suami yang ternyata pekerjaannya membuat dia itu barangkali seminggu sekali 2 kali keluar kota. Dan sebagainya. Membutuhkan suatu transisi. Bahkan ada suami yang terpaksa pekerjaannya di luar kota, sehingga pulang ke rumah barangkali seminggu sekali, bahkan ada yang sebulan sekali. Waduh, hidup ini menjadi berubah sama sekali. Yang dulu bisa bersama-sama, bahkan anak-anak itu bisa dibimbing oleh ayahnya, sekarang itu ayah jarang ada di rumah. Nah, sekarang kita akan bicarakan apa itu transisi pada saat suami menghadapi perubahan pekerjaan. Nah, kita perlu waspada bahwa banyak sekali orang yang tidak peka. Yang khususnya menghadapi suami yang mengalami ketidakberhasilan dalam pekerjaan. Nah, biasanya itu dinilai oleh orang yang empunya kerja. Dan kemudian barangkali reputasinya kurang begitu baik, akhirnya tidak pernah dipromosi. Akibatnya bahkan ada yang di PHK. Pada saat terjadi pengurangan tenaga pegawai, nah dia termasuk orang yang termasuk rombongan yang diminta berhenti. Waduh, hidup ini merupakan pukulan yang kadang-kadang dirasakan berat. Bukan hanya rasa malu, rasa putus asa kadang-kadang. Gelisah oleh karena rumah masih harus mempunyai kebutuhan yang harus dicukupi. Anak-anak sekolah, waduh, kadang-kadang apalagi tinggal di kota besar. Masa seperti ini adalah masa yang sulit. Kami melihat dengan mata kepala sendiri ada banyak orang yang berurai air mata. Yang dari yang biasa sampai merasa tidak malu untuk pinjam uang di sana sini. Dengan sesuatu yang dia sendiri tidak bisa menjamin. Kapan mau membayar? Anak-anak masih harus sekolah. Sekolah bukan sekolah tok. Kadang-kadang sudah tidak biasa. Anak-anak itu biasa mempunyai uang jajan, harus juga mendapat perlengkapan, punya HP, punya ini, punya itu. Kadang-kadang standar hidup itu tidak bisa diturunkan. Dan sulit sekali oleh karena kesalahan orang tua sendiri yang tidak pernah mendidik anak hidup sederhana. Dan bahkan ada suami istri yang memang kehidupannya itu selalu menengah ke atas. Sehingga tidak terbiasa hidup dalam kamar tanpa AC dan sebagainya. Makan harus selalu enak. Itu keadaan perubahan di dalam finansial dan pekerjaan suami. Membutuhkan penyesuaian diri, kebijaksanaan.
ketenangan batin, kesabaran, kemampuan untuk bisa saling tolong-menolong. Dan itulah masa transisi oleh karena suami mengalami perubahan dalam pekerjaan. Nah, mari kita dengar apa yang Ibu Esther mau katakan. Ya Pak, sebetulnya menarik sekali ya bahwa kehidupan pernikahan itu kan bukan cuma seneng-senengnya begitu, bukan cuma happy-happynya, bukan cuma beradaptasi pada saat honeymoon, pada saat punya anak, pada saat anak sekolah, tapi juga pada saat-saat di mana suami tidak ada pekerjaan atau tidak ada income atau bahkan pindah keluar kota misalnya. Nah itu kenapa sih kok selalu seolah-olah begitu ya? Kan penyesuaian ini kan seharusnya dari kedua belah pihak. Tapi kayaknya dari pihak istri itu dituntut lebih sabar, lebih matang, lebih mampu di dalam mempunyai ketenangan, lebih dewasa begitu. Lebih mengayomi anak-anak, lebih bisa menjelaskan. Kenapa sih Pak kok selalu istri begitu? Saya rasa tidak artinya selalu istri. Itu yang ada adalah pengalaman yang dihadapi seluruh keluarga. Dan khususnya suami istri. Dan oleh karena suami istri menghadapi akan realita, misalnya suami di PHK atau suami bangkrut, atau suami harus pindah pekerjaan dan sekarang itu gajinya jauh lebih kecil misalnya. Nah itu mau tidak mau ya dampaknya istri harus menanggung. Nah kadang-kadang reaksi dari istri itu kadang-kadang tidak mensupport. Nah kadang-kadang itu justru lebih menekan lagi pada suaminya. Kadang-kadang istri mulai tukang marah, tukang menghina, tidak menghormati suami, lalu mulai mengejek suami. Bahkan ada istri yang kemudian mulai berpikir bahwa waduh, saya kalau menikah terus dengan suami begini, hidup saya sengsara, mulai melirik kepada laki-laki yang lain. Nah, atau ada istri yang kemudian bertekad untuk bekerja, tetapi kemudian tanda petik mengambil alih seluruh tanggung jawab dan membiarkan suaminya menjadi penganggur. Nah, seringkali begitu. Ini kita melihat eksesnya ada macam-macam. Oleh karena apa? Oleh karena dalam setiap rumah tangga ternyata itu sistem yang dihidupi berbeda-beda, peran yang dimainkan berbeda-beda, sehingga pada masa menghadapi akan perubahan di dalam finansial seperti ini, itu transisi seperti itu, adaptasinya seringkali tidak siap. Jadi bagaimana sih Pak? Maksud saya itu apakah suami istri itu sebetulnya harus mempunyai kesiapan begitu ya untuk menghadapi ya masa-masa seperti ini. Misalnya bagaimana nanti kalau suami itu di PHK, bagaimana nanti kalau begini, bagaimana kalau begitu. Di samping dia sendiri, istri ini sendiri, sebetulnya itu harus juga mempunyai daya juang dan mempunyai kegigihan begitu. Bagaimana caranya kita itu lalu bisa mempunyai kayak persiapan gitu loh Pak. Jangan sampai lalu kemudian nanti setelah suami itu kolaps begitu, suami itu di PHK, bangkrut gitu. Lalu kayaknya itu waduh, menyeret seluruh keluarga ini untuk ya terpaksa ke jurang juga. Betul. Jadi kayaknya kok miskin lalu kemudian makan saja nggak bisa, nggak bisa. Nah itu tuh bagaimana sih Pak? Apakah ada bagaimana ya? Apa kita itu sebetulnya hidup ini kan harus ada semuanya, harus ada kepekaan untuk membaca kondisi. Nah seharusnya setiap istri itu tahu bagaimanapun juga keadaan, bagaimana stabilnya akan finansial dan pekerjaan suaminya. Tetap seorang istri tidak bisa take for granted. Itu artinya seolah-olah tidak perlu lagi memikirkan, ya percaya 100% begitu aja tanpa suatu possibility yang lain. Itu artinya tidak pernah terpikir kalau terjadi perubahan. Oleh karena banyak orang yang seperti ini, semuanya stabil, tahu-tahu suaminya bukan cuma bangkrut, tabrakan kemudian dia menjadi lumpuh. Nah, pada saat itu seluruh hidup yang tergantung kepada pekerjaan suaminya menjadi kolaps tanpa persiapan apa-apa. Dan seharusnya setiap istri itu diam-diam selalu mempunyai pertimbangan persiapan.
Jadi bagaimana Pak bisa seperti itu? Kayak misalnya ini ya, pesawat Malaysian Airlines yang MH370 ini yang tahu-tahu tuh kecemplung begitu, lalu kemudian suami nggak kembali begitu. Ini kan apa ini membuat sistem di dalam keluarga itu akan lalu betul-betul itu runtuh begitu loh. Nah, tadi kalau Bapak mengatakan sebetulnya istri itu harus mempunyai kepekaan, harus bisa membaca situasi, atau sebetulnya istri itu harus mempunyai daya juang sih Pak. Sehingga situasinya seperti apapun, entah itu di PHK, entah itu bangkrut, entah itu hilang di tengah laut, itu tuh lalu ada ini loh, kegigihan yang kemudian itu, aku bisa gitu loh. Ayo anak-anak kita maju bersama-sama. Kalau dulu standarnya di sini, kita sekarang turun. Dan tidak apa-apa, tidak usah itu malu. kan bagi individu yang memang predisposing faktor atau faktor bawaannya itu modalnya cukup baik. Itu individu sehat dan matang jiwanya. Tapi bagi individu yang predisposing faktornya ada kelemahan di sana sini, biasanya tidak bisa bereaksi dengan positif seperti itu. Jadi membutuhkan waktu transisi yang lebih lama begitu transisi yang lebih lama dan juga kesulitan beradaptasi. Dan seringkali kita melihat dari keluarga yang kehidupan tadi mapan, kemudian akhirnya ini sampai anak dititipkan ke sana kemari, dikasih orang, dia sendiri akhirnya kerja serabutan, menjadi tanda petik itu tidak mempunyai kejelasan income itu berapa, dan kehidupannya menjadi nggak karu-karuan. Oleh karena apa? Ya oleh karena itu memang kemampuan beradaptasinya itu lemah. Jadi masa transisi seperti ini. Cuma ya kita tidak bicara yang ekstrim, suami meninggal dan tidak bisa apa-apa. Yang kita itu seringkali hadapi adalah perubahan di dalam pekerjaan suami. Itu bahkan kadang-kadang pekerjaan itu menjadi lebih baik. Dalam arti lebih baik income-nya. Tetapi membuat suami itu jarang di rumah. Atau lebih baik income-nya, tapi pekerjaan itu membuat suami ada di dalam pencobaan. Seringkali harus entertain akan tamu dengan perempuan-perempuan yang tidak baik. Misalnya, itu pekerjaannya tidak baik, berbahaya sekali. Meskipun income-nya lebih banyak. Nah, menghadapi perubahan pekerjaan suami, itu suatu transisi. Nah, seharusnya istri itu ikut. Ikut itu artinya, ikut mempertimbangkan mana yang terbaik. Ikut mempertimbangkan efek-efek yang akan dihadapi. Ikut mempertimbangkan gitu ya, apakah tanggung jawab dari suami dan istri, hubungan yang harmonis itu masih bisa dipertahankan. Nah, seharusnya sampai ke sana. Bahkan ikut mempertimbangkan apakah dengan pekerjaan yang suami akan lakukan, itu kehidupan rohaninya dan kehidupan kesehatan jiwanya itu terpelihara. Jadi kalau begitu lebih kepada support system begitu ya Pak ya. Lebih kepada dukungan apa yang sebetulnya itu istri itu, atau pertimbangan-pertimbangan seperti apa yang istri itu bisa berikan. Kira-kira begitu ya Pak? Iya, jadi sebetulnya intinya istri itu kan individu dan dia kan bukan orang anak-anak. Dia adalah individu dewasa. Seharusnya berani menikah, dia harus berani terus-menerus memakai ketajaman otaknya. Dia harus berani menjadi orang yang mendampingi suaminya menghadapi akan realita hidup dengan banyak perubahan dan badai ini. Tapi kan tidak semua suami begitu Pak, yang juga mau diributin gitu, yang mau menceritakan, yang mau membagikan begitu. Makanya di situ sebetulnya banyak kehidupan rumah tangga yang kemungkinan ini memang dibangun secara tidak sehat. Di mana banyak suami itu sebenarnya tidak ingin istrinya itu ikut tahu dan ikut campur, bahkan ikut mikir, bahkan ikut terlibat apalagi di dalam pekerjaan yang dia kerjakan. Ya memang saya juga tidak menganjurkan semua pekerjaan suami istrinya harus ikut, tidak begitu. Oleh karena saya tahu akan keunikan dan kondisi akan pribadi dan pernikahan keluarga yang berbeda ini. Dan kita percaya, cuma istri tidak boleh pasif. Istri harus juga mempunyai suatu kepekaan untuk membaca kondisi. Dan istri harus menjadi teman bicara.
Tapi kan juga kita itu tadi melihat ya Pak, ini kan perubahan pekerjaan. Dan Bapak tadi mengatakan bahwa pekerjaan kemungkinan bukannya lebih buruk, bukannya bangkrut, bukannya di PHK, tapi kadang-kadang transisi itu juga terjadi kalau pekerjaan suami lebih baik. Tapi misalnya sekarang ini dengan risiko yang lebih besar, godaan yang lebih besar. Dia cuma bisa pulang 1 kali di dalam sebulan. Itu pun 2 hari saja misalnya. Dan jauh misalnya di luar pulau. Tidak selalu bisa kontak dengan keluarga. Karena sinyal dari HP juga tidak selalu available misalnya. Nah itu dari mana lalu kemudian istri itu bisa mempunyai pertimbangan-pertimbangan dan mengikut sertakan Tuhan, begitu Pak? Dari mana? Sebetulnya dalam segala hal, itu suami maupun istri seharusnya terbiasa mengikut sertakan Tuhan. Oleh karena kita ini disebutkan dalam 1 Korintus pasal 6, kita ini sudah dibeli dengan harga tunai, kita itu milik Kristus. Sehingga jangan kita itu mencoba untuk hidup independen sebagai anak Tuhan, untuk sendiri daripada Tuhan, untuk tidak membutuhkan pertolongan dan pimpinan Tuhan. Nah, seharusnya suami istri itu seharusnya membiasakan diri untuk terus menggantungkan diri pada Tuhan. Nah, sehingga pada masa-masa krisis dia sudah siap. Oleh karena hidup ini memang tidak bisa diprediksi dan tidak selalu bisa dikontrol, diatur. Tetapi bagi orang yang mau belajar, dia menyadari. Sehingga tidak heran kadang-kadang Tuhan mengingatkan, belajarlah dari semut misalnya. Oleh karena apa? Oleh karena dia selalu rajin bekerja supaya mengumpulkan makanan. Sehingga pada masa musim hujan tiba, di mana dia tidak bisa lagi cari makan, dia sudah mempunyai persediaan. Jadi Pak, tadi Bapak mengatakan bahwa istri itu perannya itu sebetulnya penting begitu ya. Oleh karena istri juga harus peka begitu ya terhadap campur tangan ataupun kehadiran Tuhan di dalam keluarga. Jadi apakah, kalau saya boleh kembali lagi, apakah kalau suami itu ditawari begitu pekerjaan dengan gaji yang luar biasa, tapi pulangnya itu cuma 1 bulan atau 2 bulan 1 kali, itu pun dalam jangka waktu yang sangat pendek sekali. Apakah istri itu harus melarang begitu Pak? Saya rasa tidak setiap kasus itu ada hukumnya yang berlaku umum. Kadang-kadang betul-betul tidak ada kesempatan pekerjaan yang lain. Nah, dan padahal kebutuhan terus ada. Dan itu untuk sementara itu bisa, cuma tidak bisa itu terus-menerus. Sehingga kita tahu kalau itu merupakan sesuatu yang sementara, seharusnya dia percaya Tuhan pasti juga menyediakan yang lain. Karena Tuhan sebenarnya tidak ingin menyediakan kepada kita pekerjaan yang membuat kita tidak bertanggung jawab sebagai ayah atau sebagai suami. Atau sebagai kepala Oh keluarga iya, begitu. tidak mungkin. Jadi Tuhan tidak menempatkan kita di dalam suatu dilema di mana kita mengambil A atau B, dua-duanya berdosa. Jadi para pendengar yang kami hormati, di tengah realita hidup yang kompleks dan kita tidak bisa atur ini, kadang-kadang terjadi perubahan dan transisi yang pada masa suami dalam masalah kerja itu terjadi. Kita membutuhkan selalu bijaksana dari Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati kalian semua.